Hai semuanya, selamat datang kembali di saluran Akar Rumput. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas 30 fakta yang mengejutkan tentang Filipina untuk Anda. Dan simak penjelasannya hingga selesai. Nomor 30. Pemakaman antara duka dan hiburan. Di banyak budaya, pemakaman identik dengan suasana hening dan penuh kesedihan. Namun, di Filipina, pemakaman bisa terasa seperti pesta keluarga besar. Acara ini bisa berlangsung selama beberapa hari, bahkan hingga seminggu, dan diwarnai dengan tawa, makanan, obrolan hangat, dan permainan kartu yang berlangsung sepanjang malam di dekat peti mati. Bagi orang luar, suasana ini mungkin terasa aneh atau bahkan tidak pantas. Namun bagi orang Filipina, ini adalah bentuk penghormatan terhadap almarhum melalui kebersamaan dan solidaritas. Keluarga, kerabat, dan tetangga semua datang untuk menyampaikan belasungkawa, tetapi juga untuk menunjukkan dukungan emosional dan finansial kepada keluarga yang ditinggalkan. Permainan kartu yang dimainkan saat berjaga bukan hanya untuk hiburan. Ada dua tujuan penting: menjaga orang tetap terjaga untuk melindungi ruh dari gangguan makhluk jahat, seperti aswang, dan mengumpulkan uang dari kemenangan yang nantinya digunakan untuk menutup biaya pemakaman. Ini adalah tradisi yang menggabungkan duka dan gotong royong dengan cara yang sangat khas Filipina. Nomor 29. Tinggal di pemakaman, realita di tengah ibu kota. Di tengah kota Manila yang padat, terdapat fenomena yang cukup mengejutkan. Ribuan orang tinggal di area pemakaman seperti di pemakaman utara. Hal ini terjadi bukan karena mereka memilih hidup berdampingan dengan orang mati, melainkan karena realitas ekonomi yang sulit. Harga tanah dan rumah yang tinggi memaksa sebagian masyarakat miskin mencari tempat tinggal alternatif. Awalnya, mereka hanya menumpang tinggal sementara. Namun seiring waktu, rumah-rumah semi permanen mulai dibangun di atas atau di antara makam. Kegiatan sehari-hari seperti memasak, mencuci, hingga membuka warung kecil dilakukan di tengah-tengah batu nisan. Anak-anak pun bermain di antara kuburan, menjadikan tempat tersebut bagian dari kehidupan normal mereka. Bagi wisatawan atau pendatang baru, kehidupan ini bisa tampak mengerikan. Beberapa makam tua bahkan sudah terbuka, memperlihatkan tulang-tulang manusia. Namun bagi para penghuni, ini adalah bentuk adaptasi terhadap kondisi hidup yang keras. Komunitas di pemakaman berkembang layaknya perkampungan biasa, lengkap dengan rutinitas, interaksi sosial, dan nilai kebersamaan. Nomor 28. Anjing jalanan yang jinak dan ramah. Salah satu hal pertama yang mencolok ketika Anda berada di Filipina adalah banyaknya anjing yang berkeliaran bebas di jalanan. Mereka ada di mana-mana, di trotoar, di gang sempit, di sekitar pasar, atau di dekat sekolah. Meski terlihat seperti anjing liar, banyak dari mereka sebenarnya dimiliki oleh seseorang, hanya saja dilepas begitu saja. Tidak seperti di negara-negara barat di mana anjing biasanya dikandangkan atau diikat, di Filipina, anjing hidup berdampingan dengan masyarakat. Mereka bebas berkeliaran tetapi tetap kembali ke pemiliknya saat malam. Bahkan, anjing-anjing ini jarang bersikap agresif. Mereka cenderung santai, berbaring di tempat teduh, atau mengikuti anak-anak tanpa gangguan. Budaya ini bisa mengejutkan bagi turis yang terbiasa dengan aturan kepemilikan hewan peliharaan yang ketat. Namun bagi orang Filipina, kehadiran anjing di jalanan adalah hal biasa, bagian dari kehidupan sehari-hari yang sudah mereka kenal sejak kecil. Anjing di sini adalah bagian dari komunitas, bukan ancaman. Nomor 27. Daging anjing dalam ritual tradisional. Meskipun secara hukum daging anjing telah dilarang untuk dikonsumsi di Filipina, masih ada beberapa komunitas adat yang mempertahankan praktik ini sebagai bagian dari ritual budaya. Di wilayah pegunungan utara, seperti di daerah Cordillera, daging anjing digunakan dalam upacara adat seperti pernikahan atau pemakaman. Dalam kepercayaan tradisional masyarakat tersebut, anjing dianggap memiliki nilai spiritual yang tinggi. Mengorbankan anjing dipercaya sebagai bentuk persembahan kepada leluhur atau sebagai lambang keberuntungan dan perlindungan. Nomor 26. Wanita sebagai pilar keluarga Filipina. Di Filipina, peran wanita sangat kuat baik dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat. Mereka bukan hanya ibu rumah tangga, tapi juga pemegang kendali dalam banyak keputusan penting. Dalam banyak rumah tangga,
Istri adalah yang mengatur keuangan, merencanakan masa depan dan mendidik anak-anak. Menariknya, banyak pria Filipina mempercayakan seluruh gaji mereka kepada istri mereka, bukan karena tekanan, melainkan karena adanya kepercayaan bahwa wanita lebih bijak dan teliti dalam mengelola keuangan keluarga. Tradisi ini menunjukkan betapa tingginya kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan dan kepemimpinan perempuan. Peran perempuan juga menonjol di luar rumah. Mereka mendominasi dunia pendidikan, banyak yang menjadi pengusaha, manajer, bahkan pemimpin politik. Filipina adalah salah satu dari sedikit negara Asia yang pernah memiliki presiden perempuan yang memperlihatkan bahwa kepemimpinan wanita sudah lama menjadi bagian dari identitas nasional. Nomor 25. Tidur siang di tempat umum. Budaya yang diterima. Jika Anda berjalan-jalan di Filipina pada siang hari, Anda mungkin akan menemukan pemandangan yang tidak biasa. Orang-orang tertidur di bangku taman, di dalam kendaraan, atau bahkan di lantai toko. Ini bukan karena mereka malas, tetapi karena tidur siang dianggap sebagai bagian normal dari kehidupan sehari-hari. Iklim tropis yang panas dan jadwal kerja yang panjang membuat tidur siang menjadi cara efektif untuk mengembalikan energi. Bukan hanya pekerja lapangan atau supir saja yang melakukan ini. Bahkan pegawai kantoran dan pelajar pun kadang mengambil waktu sebentar untuk menutup mata. Beberapa kantor membolehkan karyawan tidur sebentar di meja mereka, selama pekerjaan tetap terselesaikan. Tidak ada rasa malu atau stigma. Tidur siang adalah hal yang wajar dan seringkali diperlukan. Kebiasaan ini mencerminkan budaya Filipina yang lebih santai dan manusiawi dalam menyikapi kelelahan. Dibanding memaksakan diri terus bekerja dalam keadaan lelah, masyarakat di sini lebih memilih untuk memberi waktu tubuh beristirahat. Jadi, kalau Anda ingin benar-benar hidup seperti orang lokal, tidak ada salahnya mencoba tidur siang sebentar di bawah pohon yang rindang. Nomor 24. Toilet tanpa tisu. Persiapan wajib wisatawan. Salah satu kejutan kecil yang sering dialami wisatawan di Filipina adalah kurangnya tisu toilet di banyak tempat umum. Di restoran, terminal, bahkan mal, Anda mungkin tidak menemukan kertas toilet di dalam bilik. Sebagai gantinya, akan tersedia ember berisi air dan gayung kecil yang disebut tabo untuk membersihkan diri. Penggunaan air ini merupakan kebiasaan yang sudah mendarah daging di budaya Filipina. Selain dianggap lebih bersih, metode ini juga lebih ramah lingkungan karena mengurangi penggunaan kertas. Namun, bagi wisatawan yang tidak terbiasa, ini bisa menjadi pengalaman yang cukup membingungkan, terutama jika tidak membawa tisu sendiri sebagai cadangan. Yang juga menarik, istilah yang digunakan di Filipina kadang membingungkan bagi orang asing. Misalnya, jika Anda meminta serbet di restoran, jangan kaget jika pelayan terlihat bingung atau tersipu. Di sini, serbet merujuk pada produk kewanitaan, sedangkan tisu digunakan untuk menyebut kertas serbaguna, baik itu tisu makan, tisu toilet, maupun tisu wajah. Nomor 23. Toilet bisa digunakan tanpa membeli. Berbeda dari banyak negara lain, di Filipina Anda bisa menggunakan toilet di restoran cepat saji, minimarket, atau kedai kopi tanpa harus membeli apapun. Tidak ada kode pintu, tidak perlu minta izin ke kasir, dan staf umumnya sangat ramah dalam menunjukkan arah ke toilet jika Anda bertanya. Filosofi di balik kebiasaan ini cukup sederhana. Jika seseorang sedang butuh, maka bantulah. Kebutuhan menggunakan toilet dianggap sebagai hal mendesak yang tidak perlu dipersulit. Ini mencerminkan rasa empati dan keramahan masyarakat Filipina yang tinggi terhadap sesama, bahkan terhadap orang asing. Meskipun tidak diwajibkan, banyak wisatawan memilih untuk membeli air mineral atau makanan ringan setelah menggunakan toilet sebagai bentuk rasa terima kasih. Ini dianggap sebagai sikap sopan dan seringkali dihargai oleh pemilik usaha. Ini adalah contoh kecil dari budaya saling pengertian dan kebaikan hati yang umum ditemukan di Filipina. Nomor 22. Karaoke. Kegembiraan yang bisa jadi berbahaya. Karaoke adalah bagian penting dari budaya hiburan di Filipina. Dari pesta keluarga, ulang tahun, hingga acara jalanan, karaoke selalu hadir dan digemari semua kalangan. Tidak masalah apakah seseorang memiliki suara emas atau tidak. Semua orang diundang untuk bernyanyi dan bersenang-senang bersama. Kebiasaan ini menciptakan suasana yang sangat hangat dan inklusif. Orang tua, remaja, hingga anak-anak memiliki lagu favorit masing-masing. Bahkan di gang-gang perumahan, suara orang bernyanyi sering terdengar dari pagi hingga malam hari. Karaoke bukan sekedar hiburan,
tapi juga menjadi sarana untuk melepas stres dan mempererat hubungan sosial. Namun, ada sisi gelap dari budaya ini. Lagu My Way yang terkenal dari Frank Sinatra pernah dilarang di beberapa tempat karena sering dikaitkan dengan pertengkaran, bahkan insiden kekerasan. Popularitas lagu itu menyebabkan banyak orang ingin menyanyikannya, dan ketika dinyanyikan dengan buruk atau terlalu keras, bisa memicu konflik. Inilah yang membuat karaoke di Filipina dikenal sebagai budaya yang menyenangkan, sekaligus kadang-kadang berisiko. Nomor 21. Klakson mobil sebagai bahasa jalanan. Di kota-kota besar Filipina seperti Manila dan Cebu, suara klakson mobil hampir tak pernah berhenti. Tapi jangan salah sangka, ini bukan karena orang marah-marah atau terburu-buru. Klakson di sini adalah alat komunikasi yang aktif dan punya banyak arti. Pengemudi menggunakan klakson bukan hanya untuk memperingatkan, tapi juga untuk menyapa, mengucapkan terima kasih, atau meminta jalan. Ada semacam kode yang digunakan. 1 kali klakson pendek untuk meminta lewat, 2 kali untuk bilang terima kasih, dan klakson panjang untuk situasi darurat atau mendesak. Bahkan ada klakson yang dibunyikan dalam irama lucu sebagai bentuk candaan antar pengemudi. Hal ini mungkin terdengar berisik bagi turis yang terbiasa dengan jalanan sunyi dan tertib. Tapi di Filipina, suara klakson justru menjadi bagian dari keseharian. Jalanan yang ramai bukan hanya dipenuhi kendaraan, tapi juga percakapan yang tak terdengar, disampaikan lewat bunyi klakson yang penuh makna. Nomor 20. Jeepney, ikon transportasi yang penuh warna. Jeepney adalah simbol paling ikonik dari transportasi umum di Filipina. Awalnya berasal dari jeep militer peninggalan Perang Dunia II, kendaraan ini diubah menjadi angkutan umum dengan desain yang memanjang, kursi saling berhadapan, dan dekorasi penuh warna yang mencolok. Setiap jeepney bisa menjadi cerminan kepribadian sang sopir. Setiap hari, jutaan orang naik jeepney untuk bekerja, sekolah, atau sekadar pergi ke pasar. Tarifnya murah dan rutenya fleksibel. Penumpang bisa naik dan turun di mana saja hanya dengan memberi isyarat tangan. Di dalamnya suasana akrab dan penuh kehangatan. Tak jarang pengemudi dan penumpang saling mengenal karena rutinitas yang sama. Ketika jeepney pensiun, kendaraan ini tidak langsung dibuang. Banyak yang dikumpulkan di tempat khusus yang disebut kuburan pelangi, tempat di mana jeepney berkarat tapi tetap bersinar dengan warna-warna cerah. Bagi anak muda dan seniman, tempat ini menjadi spot foto yang unik dan simbol dari sejarah perkotaan yang tidak terlupakan. Nomor 19. Makanan jalanan, antara ekstrim dan menggoda. Makanan jalanan di Filipina menawarkan pengalaman yang tak melupakan, baik untuk lidah maupun untuk mental Anda. Salah satu yang paling terkenal dan kontroversial adalah balut, telur bebek dengan embrio yang sudah berkembang. Saat dibuka, Anda bisa melihat paruh dan bulu anak bebek. Meskipun terlihat ekstrim, makanan ini sangat digemari warga lokal dan dianggap sebagai camilan bergizi. Tidak hanya balut, ada juga Betamax, darah beku berbentuk kotak, isau, usus ayam atau babi yang dipanggang, dan kwek-kwek, telur puyuh goreng dengan adonan oranye cerah. Makanan ini banyak dijual di pinggir jalan dan menjadi favorit anak sekolah maupun pekerja yang ingin camilan murah dan mengenyangkan. Bagi banyak turis, mencoba makanan ini adalah ujian keberanian. Tapi tak semua makanan kaki lima Filipina menantang. Ada juga yang manis dan menyegarkan, seperti tahu lembut dengan sirup gula, halo-halo es campur dengan berbagai topping, dan banana Q, pisang karamel ditusuk sate. Ragam makanan ini mencerminkan kreativitas dan budaya kuliner Filipina yang unik, menawarkan kejutan di setiap gigitan. Nomor 18. Nasi, cinta yang tak pernah hilang. Di Filipina, nasi bukan sekedar pelengkap. Ia adalah elemen inti dalam hampir setiap hidangan. Sarapan bisa dimulai dengan sinangag atau nasi goreng bawang putih plus telur atau sosis. Siang atau malam hari, hidangan utama seperti ayam goreng, ikan kering, atau daging panggang biasa disajikan bersama sepiring nasi putih hangat. Bahkan restoran cepat saji lokal seperti Jollibee atau warung pinggir jalan akan memilih memberikan nasi daripada kentang goreng, menunjukkan betapa nasi dianggap bagian tak terpisahkan dari makan.
Jumlahnya pun sering melimpah. Tidak jarang orang Filipina mengambil 2-3 mangkuk nasi dalam satu kali makan karena lauknya sedikit, kadang karena memang suka. Bagi mereka, porsi nasi yang besar berarti kenyang bukan hanya secara fisik, tetapi juga emosional. Perutnya bahagia, hatinya juga tenteram. Makanan tanpa nasi sering disebut kurang lengkap, tidak memuaskan, atau bahkan terasa aneh. Nomor 17. Pagpag. Memungut kehidupan dari sisa. Pagpag adalah istilah yang digunakan untuk sisa makanan yang dikumpulkan dari restoran, warung, atau bahkan tempat-tempat pembuangan sementara makanan, kemudian dibersihkan, dibumbui ulang, dan dipanaskan kembali sebelum dijual dengan harga sangat murah. Untuk banyak orang yang hidup dalam keadaan miskin, pagpag bukan pilihan, tapi kebutuhan agar bisa memperoleh makanan. Dengan biaya yang jauh lebih rendah daripada makanan baru, pagpag menjadi solusi bertahan hidup. Kata pagpag sendiri secara harfiah berarti mengibaskan debu, simbolik dari usaha menghilangkan kotoran sebelum makanan sisa itu dikonsumsi lagi. Praktik ini tidak umum di zona wisata atau kelas menengah atas, tapi sangat nyata di beberapa lingkungan miskin di kota-kota besar. Ada orang yang menunggu di antrian panjang untuk mendapatkan makanan pagpag hangat pada sore atau malam hari karena harganya bisa jauh lebih murah dibandingkan mie instan atau lauk sederhana. Hidangan ini tidak dijual secara glamor, kadang hanya di plastik, kain, atau daun pisang. Tapi maknanya besar, bahwa seseorang tetap ingin makan walau dari yang tersisa. Meski pagpag membantu mengurangi kelaparan jangka pendek, pemerintah dan organisasi kesehatan telah berkali-kali memperingatkan tentang risiko kesehatan yang mungkin muncul. Bakteri, kontaminasi, dan nutrisi yang hilang. Namun kenyataannya, bagi banyak orang, kelaparan yang jelas lebih buruk daripada risiko tersembunyi. Sehingga pagpag terus ada sebagai bagian dari realitas kehidupan di beberapa komunitas. Konflik antara kebutuhan hidup dan keamanan pangan menjadikan pagpag sebagai simbol kerasnya ketimpangan dan keberanian bertahan hidup di Filipina. Nomor 16. Kota yang maju setengah jam lebih awal. Kisah Davao. Di bagian selatan Filipina, kota Davao pernah mencoba sebuah eksperimen menarik. Menyetel waktu lokalnya 30 menit lebih awal dari zona waktu nasional. Instruksi ini berlaku untuk pemerintah daerah, sekolah, dan layanan publik. Tujuannya agar masyarakat memulai aktivitas lebih pagi, selesai lebih cepat, dan punya lebih banyak waktu di sore hari bersama keluarga. Ide ini muncul sebagai solusi kreatif menggugah produktivitas lokal dan disiplin waktu. Eksperimen ini walau tidak pernah diakui secara resmi sebagai perubahan zona waktu oleh pemerintah pusat, namun di lapangan cukup berhasil untuk beberapa warga. Sekolah dan jam kerja kantor mengikuti jadwal lokal itu. Stasiun TV lokal memutar acara sesuai waktu Davao, dan secara umum penduduk terbiasa dengan perubahan itu. Banyak yang merasakan manfaatnya. Pagi hari terasa lebih produktif, dan malamnya lebih banyak waktu luang untuk urusan pribadi. Nomor 15. Filipina sebagai ibu kota sampah plastik Asia Tenggara. Dulu Filipina pernah mendapat julukan ibu kota sampah plastik Asia Tenggara. Pantai-pantai yang dipenuhi kantong plastik, kanal tersumbat oleh plastik sekali pakai, dan polusi plastik laut yang besar menjadi masalah yang sangat nyata. Kebiasaan penggunaan sachet sekali pakai untuk produk sehari-hari, dari shampoo, kopi instan, sabun, membuat sampah plastik menjadi sangat melimpah dan sulit diatur. Permasalahan tersebut terutama muncul karena ekonomi yang membuat orang lebih memilih membeli barang dalam jumlah kecil agar sesuai dengan daya beli sehari-hari. Saset kecil memungkinkan konsumen dengan pendapatan rendah membeli dalam porsi yang lebih terjangkau, tapi akhirnya sampahnya terbuang sembarangan, tersapu ke sungai, atau hanyut ke laut ketika sistem pengelolaan sampah kurang memadai. Dampaknya bukan hanya pada estetika lingkungan, tapi juga kesehatan masyarakat, ekosistem laut, dan sektor kepariwisataan. Tetapi cerita tidak berhenti di situ. Banyak kelompok masyarakat, sekolah, komunitas lingkungan, dan pemerintah lokal mulai melakukan tindakan nyata.
Ada program daur ulang, inovasi mengubah sampah plastik sachet menjadi kerajinan atau bahan bangunan, larangan plastik sekali pakai di beberapa kota, dan kampanye Hari Tanpa Plastik. Meskipun tantangannya besar, perubahan kecil yang konsisten mulai terlihat di beberapa area. Sungai yang lebih bersih, kampung yang lebih rapi, dan kesadaran plastik sekali pakai yang mulai menyusut di benak publik. Nomor 14. Petugas keamanan bersenjata yang ramah. Di Filipina, kita sering melihat petugas keamanan yang membawa senjata di tempat-tempat umum, di luar supermarket, bank, pom mini, dan restoran cepat saji. Untuk banyak orang asing, ini bisa mengejutkan atau terasa menakutkan pada awalnya. Persoalannya bukan hanya tentang senjatanya, tapi tentang tampilan yang kontras, senjata, dan senyum sekaligus. Namun, setelah interaksi langsung, banyak pengunjung yang kemudian menyadari bahwa mereka tidak seperti penjaga keras yang selalu siap membela diri. Sebaliknya, mereka ramah, menyapa orang yang lewat, membantu menunjuk arah, bahkan mengobrol ringan dengan pengunjung. Kehadiran mereka lebih sebagai langkah preventif, menjaga keamanan properti, menghindarkan tindak kejahatan, bukan sebagai alat intimidasi. Penggunaan kekuatan sesungguhnya sangat jarang. Kebanyakan masalah bisa diselesaikan hanya dengan dialog, sopan santun, dan tindakan keamanan biasa. Kehadiran penjaga bersenjata adalah bagian dari kenyataan bahwa di beberapa area, terutama kota besar atau daerah dengan jam operasional 24 jam, keamanan menjadi prioritas. Nomor 13. Seragam untuk semua, dari pelajar hingga pekerja. Di Filipina, seragam bukan hanya untuk murid SD atau SMP. Seragam dipakai oleh siswa dari tingkat paling awal hingga kuliah dalam banyak institusi. Bahkan, orang dewasa di berbagai profesi, seperti pegawai bank, resepsionis hotel, pramugari, petugas keamanan, diwajibkan memakai seragam. Seragam ini bukan sekedar pakaian kerja, tapi lambang identitas, disiplin, dan rasa kebersamaan. Dalam sekolah, seragam membantu menumbuhkan rasa inklusi dan mengurangi perbedaan sosial yang terlihat dari pakaian. Anak-anak dari keluarga kaya atau miskin memakai seragam yang sama, sehingga bahasanya semua berada di level pakaian yang serupa. Di tingkat perguruan tinggi, banyak kampus tradisional juga masih menggunakan seragam atau setidaknya dress code formal. Ini mencerminkan budaya menghargai kesamaan dan struktur sosial. Untuk pekerja, seragam memberi tanda profesionalitas dan memudahkan identifikasi. Misalnya, seragam pekerja toko, hotel atau layanan publik membuat masyarakat serta wisatawan mudah mengenali petugas yang bisa membantu. Nomor 12. Nama dan julukan yang kocak tapi serius. Di Filipina, nama bisa sangat kreatif dan berbeda dari apa yang biasa didengar oleh orang asing. Tidak jarang mendengar nama seperti Pepsi, Cherry, Baby, atau Girly. Dan ini bukan sekedar panggilan lucu, tapi nama resmi yang tertera di akta kelahiran, kartu identitas, atau bahkan surat resmi. Ada juga nama yang dibuat dari gabungan nama orang tua, atau dari kata yang terdengar ringan dan menyenangkan. Pemberian nama semacam ini bukan dianggap kekanak-kanakan. Bagi banyak keluarga, nama adalah bagian dari identitas. Nama panggilan bisa bertahan sepanjang hidup, bahkan menjadi merek dagang, nama bisnis, atau identitas publik. Seorang politisi pun mungkin lebih dikenal dengan nama panggilannya daripada nama resmi mereka. Ini menunjukkan bahwa budaya Filipina menghargai keakraban, kehangatan, dan individualitas. Bagi orang asing, menerima bahwa seseorang yang dipanggil baby atau girly di lingkungan profesional bukanlah hal aneh, bisa butuh waktu. Tapi bagi Filipina, ini lazim. Nama dan panggilan bukan hanya soal formalitas, melainkan juga soal bagaimana seseorang ingin dikenali, bagaimana kepribadian mereka ditampilkan, dan bagaimana budaya kebersamaan juga tercermin dalam cara mereka memanggil satu sama lain. Nomor 11. Terlambat adalah hal yang wajar. Di Filipina, keterlambatan bukan sekedar kebiasaan kecil, melainkan bagian dari norma sosial yang dikenal sebagai Filipino time. Pada acara keluarga, pesta, atau bahkan kegiatan yang terkait pekerjaan, orang biasanya hadir 15 hingga 30 menit setelah waktu yang tertera di undangan. Bagi perayaan besar seperti ulang tahun, pernikahan, atau festival, jarang sekali tamu datang tepat waktu sesuai jadwal resmi. Namun, hal itu tidak dianggap masalah, justru sudah menjadi bagian dari keseharian. Kebiasaan ini mencerminkan cara pandang masyarakat Filipina yang lebih menekankan kenyamanan, fleksibilitas, dan suasana santai daripada ketepatan waktu yang kaku.
Alih-alih memandang keterlambatan sebagai bentuk tidak sopan, mereka menerimanya dengan wajar. Tidak ada rasa marah atau komplain berarti karena hal tersebut dianggap normal dan lumrah. Bahkan banyak penyelenggara acara sengaja mencantumkan waktu lebih awal dari jadwal sebenarnya untuk mengantisipasi pola datang terlambat ini. Namun, seiring berkembangnya zaman, muncul dorongan perubahan, terutama di lingkungan profesional. Generasi muda bersama pemerintah pernah meluncurkan kampanye yang mendorong ketepatan waktu sebagai tanda disiplin. Meski begitu, Filipino Time masih terus hidup sebagai ciri khas budaya yang unik. Bagi pendatang asing, hal ini kerap membingungkan sekaligus memberi pelajaran berharga tentang arti kesabaran dan kemampuan beradaptasi. Nomor 10. Memanggil orang asing dengan sebutan saudara. Salah satu tradisi yang paling menyentuh hati di Filipina adalah kebiasaan dalam menyapa orang lain. Anak-anak misalnya menunjukkan rasa hormat kepada orang yang lebih tua dengan cara manopo, yaitu menyentuhkan tangan orang tua ke dahi mereka. Tindakan sederhana ini memadukan makna doa restu, rasa hormat, dan terima kasih dalam satu gerakan penuh makna. Selain itu, masyarakat Filipina memiliki kebiasaan memanggil orang asing dengan sebutan akrab seperti kuya atau ate, kakak laki-laki atau kakak perempuan, meskipun mereka tidak saling mengenal sebelumnya. Jadi ketika menanyakan arah, memesan makanan, atau sekedar masuk ke toko, Anda mungkin disapa dengan panggilan hangat itu, bukan dengan sapaan formal seperti tuan atau nyonya. Hal ini menciptakan atmosfer akrab, seolah semua orang adalah bagian dari keluarga besar. Lebih jauh lagi, cara berkomunikasi masyarakat Filipina cenderung menghindari pertengkaran langsung. Mereka sering memilih jawaban halus, tersenyum, atau menolak secara sopan daripada berkata tegas tidak. Sikap ini merupakan bagian dari nilai pakikisama, yakni keinginan menjaga harmoni dan hubungan baik. Tradisi ini membuat interaksi sosial terasa ramah dan damai, meski terkadang membingungkan bagi pendatang dari budaya yang lebih lugas. Nomor 9. Kerajaan ghosting. Sebelum era ponsel pintar, Filipina pernah dijuluki sebagai ibu kota SMS dunia. Pada awal 2000-an, masyarakatnya mengirim lebih dari 1 miliar pesan setiap hari, jumlah yang bahkan melampaui total gabungan Amerika dan Eropa. Popularitas SMS ini dipicu tarif yang sangat murah, ditambah banyak operator seluler menawarkan paket pesan tak terbatas. Akibatnya SMS menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian masyarakat. Meskipun kini aplikasi seperti Messenger, Viber, atau Telegram lebih populer, SMS tetap bertahan sebagai sarana komunikasi penting. Baik dengan keluarga, rekan kerja, maupun teman, orang Filipina masih gemar berkirim pesan singkat dibandingkan langsung menelepon. Namun, di balik kebudayaan pesan teks ini, ada fenomena lain yang kerap membingungkan, ghosting. Dalam hubungan baru, terutama yang berawal dari komunikasi daring, seseorang bisa sangat aktif mengirim pesan lalu tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Tidak ada balasan, tidak ada penjelasan, seolah lenyap begitu saja. Fenomena ini begitu umum, hingga Filipina mendapat julukan sebagai ibu kota ghosting. Meski bagi orang asing terasa menyakitkan atau membingungkan, di Filipina hal itu lebih sering mencerminkan gaya komunikasi tak langsung sebagai cara menghindari penolakan terang-terangan. Nomor 8. Chocolate Hills, tanah berbentuk permen. Di Pulau Bohol, terdapat lanskap unik yang disebut Chocolate Hills. Terdiri dari lebih dari 1.200 bukit berbentuk kerucut hampir sempurna, bentang alam ini terlihat seperti pemandangan dari dunia lain. Saat musim hujan, bukit-bukit itu dipenuhi hijau rumput segar, namun ketika musim kemarau tiba, warnanya berubah coklat, sehingga menyerupai tumpukan permen raksasa. Dari perubahan inilah muncul nama Chocolate Hills. Banyak legenda lokal berkembang untuk menjelaskan asal-usul bukit ini. Ada kisah tentang dua raksasa yang bertarung dan saling melempar tanah hingga meninggalkan gundukan besar. Ada pula cerita dewa yang menangis karena patah hati dan air matanya menjelma menjadi bukit. Meski penuh dongeng, sains menjelaskan bahwa bukit ini terbentuk dari erosi batu kapur dan karang purba selama jutaan tahun. Nomor 7. Gereja dari batu karang di Bohol. Selain Chocolate Hills, Pulau Bohol juga menyimpan warisan sejarah luar biasa, yaitu sebuah gereja tua yang hampir seluruhnya dibangun dari batu karang laut. Gereja ini berdiri sejak masa penjajahan Spanyol pada akhir abad ke-16 hingga awal abad ke-18. Keunikan utamanya terletak pada bahan bangunan yang tidak biasa.
Karang laut yang dikeringkan dipadu dengan campuran putih telur serta pecahan cangkang kerang sebagai perekat. Hasilnya adalah struktur berdinding tebal, kokoh, dan sejuk yang hingga kini masih bertahan meski diterpa badai dan gempa berulang kali. Jika diperhatikan dengan saksama, pola karang membatu, kerang laut, bahkan jejak ikan purba masih terlihat jelas pada dinding gereja. Detail alami ini memberikan keunikan yang sulit ditemukan di bangunan religius manapun di Eropa atau belahan dunia lain. Di dalam gereja, banyak elemen asli masih terpelihara, mulai dari altar kayu berukir indah, mural bergaya barok, hingga pilar dan langit-langit penuh ukiran detail. Terdapat pula ruang bawah tanah yang dahulu digunakan sebagai tempat pemakaman tokoh penting, pendeta, dan misionaris. Semua ini menjadikan gereja batu karang di Bohol bukan sekedar tempat ibadah, tetapi juga museum hidup yang menyimpan sejarah berabad-abad. Nomor 6. Gunung berapi berlapis Taal. Sekitar 60 km selatan Manila terdapat Taal, salah satu gunung berapi aktif terkecil di dunia. Namun keunikannya tidak terletak pada ukurannya, melainkan pada struktur berlapis yang luar biasa. Gunung berapi ini berdiri di sebuah pulau. Pulau tersebut berada di tengah danau, dan danau itu sendiri terbentuk dalam kawah gunung purba yang runtuh. Lebih mengejutkan lagi, di pulau itu terdapat kawah dengan danau lain di dalamnya. Fenomena ini menjadikan Taal sebagai salah satu formasi geologi paling langka di dunia. Gunung berapi di dalam danau, di dalam gunung berapi, dengan danau lain di pusatnya. Pemandangan ini menciptakan kontras indah antara air danau yang tenang dan kekuatan vulkanik yang tersembunyi. Tidak heran jika Taal menjadi salah satu destinasi wisata alam paling terkenal di Filipina. Meskipun masih aktif dan sesekali mengeluarkan abu serta getaran kecil, kawasan Taal tetap ramai dikunjungi. Wisatawan bisa menyeberangi danau dengan perahu, lalu mendaki hingga bibir kawah untuk menyaksikan langsung keajaiban geologi ini. Perpaduan ketenangan dan bahaya alami memberikan pengalaman yang magis, menenangkan sekaligus mendebarkan. Nomor 5. Banjir sebagai keseharian. Setiap musim hujan, banjir hampir menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di banyak kota Filipina. Hanya dengan hujan beberapa jam, jalanan bisa berubah menjadi sungai kecil dengan air setinggi lutut hingga pinggang. Penyebabnya beragam, mulai dari curah hujan tinggi, sistem drainase yang buruk, urbanisasi cepat, hingga tumpukan sampah yang menyumbat aliran sungai dan kanal. Namun, yang paling mencengangkan bagi pendatang adalah bagaimana masyarakat Filipina menghadapinya dengan santai. Alih-alih panik, anak-anak malah bermain rakit darurat, pedagang tetap mendorong gerobaknya, dan sebagian orang bahkan memanfaatkan momen untuk memancing di jalanan yang tergenang. Semua dijalani dengan tawa dan semangat yang ringan. Walaupun jelas banjir mencerminkan persoalan serius dalam infrastruktur perkotaan, reaksi masyarakat memperlihatkan daya tahan luar biasa. Mereka mampu beradaptasi dan tetap melanjutkan aktivitas begitu air surut. Hal ini menunjukkan salah satu ciri khas Filipina, kemampuan menghadapi kesulitan dengan senyum dan rasa optimis. Nomor 4. Lebih dari 20 gempa sehari. Selain banjir, Filipina juga dikenal sebagai wilayah rawan gempa karena berada di jalur cincin api Pasifik. Laporan menyebutkan negara ini mengalami lebih dari 20 gempa setiap hari. Sebagian besar memang sangat kecil sehingga hanya bisa terdeteksi alat khusus. Namun sesekali terjadi gempa besar yang membuat bangunan berguncang dan sirene peringatan berbunyi. Karena itulah kesiapsiagaan bencana sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Sekolah, kantor, dan instansi pemerintahan rutin mengadakan simulasi evakuasi. Anak-anak sejak dini diajarkan bagaimana cara melindungi diri saat gempa, mulai dari bersembunyi di bawah meja hingga mengikuti jalur evakuasi. Bagi wisatawan, mendengar frekuensi gempa ini mungkin terdengar menakutkan. Tetapi pada kenyataannya, kebanyakan orang tidak pernah merasakannya sama sekali. Aktivitas seismik merupakan bagian alami dari Filipina, namun tidak menghalangi keindahan dan pengalaman berpetualang di negara kepulauan tersebut. Nomor 3. Orang Filipina yang ramah dan fasih berbahasa Inggris. Salah satu daya tarik terbesar Filipina terletak pada masyarakatnya yang ramah dan penuh kehangatan. Hampir di setiap sudut, orang asing bisa menemukan senyum, sapaan akrab, atau bahkan tawaran bantuan tulus tanpa imbalan. Sikap ini terasa alami, bukan sekedar formalitas. Banyak pengunjung merasa cepat betah karena keramahan yang begitu tulus.
Tidak jarang orang asing diantar sampai tujuan, diajak makan di rumah, atau bahkan diperlakukan layaknya keluarga oleh penduduk setempat. Keramahan ini menjadi pembeda Filipina dari banyak destinasi wisata lain yang seringkali hanya memperlihatkan keramahan sebagai bagian dari layanan komersial. Nomor 2, Natal dimulai sejak September. Jika di banyak negara, perayaan Natal baru dimulai Desember, di Filipina, suasana Natal sudah terasa sejak bulan September. Inilah alasan mengapa negara ini dikenal memiliki musim Natal terpanjang di dunia, berlangsung hingga Januari. Selama lebih dari 4 bulan, suasana penuh kegembiraan menyelimuti kehidupan masyarakat. Begitu bulan September tiba, lagu-lagu Natal langsung terdengar di pusat perbelanjaan, kafe, dan stasiun radio. Rumah-rumah mulai dihias, lampu berkelap-kelip dipasang, dan parol atau lentera berbentuk bintang tergantung di depan rumah. Pusat perbelanjaan pun memanfaatkan momen ini dengan diskon besar-besaran yang membuat suasana semakin meriah. Perayaan puncak terjadi pada bulan Desember dengan tradisi Simbang Gabi, yaitu rangkaian misa dini hari yang diadakan selama 9 hari menjelang Natal. Acara ini dipenuhi pesta keluarga, reuni, serta perayaan budaya. Bagi wisatawan, merasakan Natal di Filipina dengan cuaca hangat tropis adalah pengalaman unik, penuh keceriaan dan berbeda dari negara manapun. Nomor 1. Sekolah tutup demi kontes kecantikan. Di Filipina, kontes kecantikan bukan sekedar hiburan sampingan, melainkan bagian penting dari budaya perayaan lokal. Dalam setiap festival atau fiesta, kontes macam ini sering menjadi acara paling ditunggu-tunggu. Saking populernya, sekolah, kantor, hingga pemerintah daerah bisa menunda aktivitas agar masyarakat bisa ikut serta atau menonton perlombaan. Tidak hanya ada satu jenis kompetisi, banyak daerah mengadakan variasi berbeda. Mulai dari Little Miss Philippines untuk anak-anak, Miss Senior Citizen untuk lansia, hingga Miss Gay yang merayakan kreativitas komunitas LGBTQ+. Keberagaman kategori ini menunjukkan inklusivitas masyarakat Filipina serta keterbukaan yang kerap mengejutkan pengunjung asing. Kontes kecantikan di Filipina bukan hanya ajang mencari pemenang, melainkan perayaan bersama yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Dari anak-anak hingga orang tua, semua ikut meramaikan dengan penuh antusiasme. Fenomena ini menegaskan betapa kuatnya budaya hiburan di Filipina dan bagaimana ia mampu menyatukan komunitas dalam semangat kebersamaan.